Al-Fatihah bijahi Sayyidi Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala jami' suhada wa salihin wal a'immatir rasyidin Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. ثم إلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا صاحب هذا الكتب، كتب الأعمال الكبرى، الإمام عبد الرحمن بن عبد السلام الشافعي، أن الله تعالى نفعنا بعلومه وسره إلى حضرة الرسول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang mahabbah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna. Kamu tidak mencapai kebajikan yang sempurna atau yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 92. Tentang makna ayat ini, beberapa orang arif mengatakan, kamu tidak akan memperoleh cintaku selama di dalam hatimu terdapat cinta kepada selain diriku. Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan tumbuh kecuali di dalam hati yang hidup. Dan hati tidak akan hidup kecuali dengan matinya hawa nafsu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan, seseorang bercerita, aku mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang bersama sekelompok orang. Tiba-tiba dua malaikat turun dari langit. Yang satu membawa baskom emas, yang lainnya membawa teko dari perak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci tangannya. Lalu orang-orang yang bersamanya satu persatu lalu tiba giliranku. Salah satu dari malaikat itu berkata, orang ini bukan salah satu dari mereka. Aku pun berkata, ya Rasulullah, bukankah engkau mengatakan bahwa seseorang bersama orang yang dicintainya dan saya mencintaimu dan mencintai mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, basuh kedua tangannya karena ia salah satu dari kami. Dalam hadis lain, orang yang mencintaiku akan bersamaku di surga. Ketika Zulaikha menikahi Nabi Yusuf alaihi salam, ia tidak melihat wajah beliau. Nabi Yusuf menanyakan penyebabnya. Zulaikha menjawab, orang yang telah mendapatkan cinta Allah, bagaimana mungkin mencintai selainnya? Suatu hari
Nabi Isa alaihi salam melewati sekelompok orang yang sedang beribadah. Lalu bertanya tentang tujuan ibadah mereka. Mereka menjawab, kami mengharapkan surga dan takut kepada neraka. Beliau berkata, yang kalian harapkan dan takutkan itu makhluk. Beliau melewati sekelompok lain dan bertanya tentang tujuan ibadah mereka. Mereka menjawab, kami menyembahnya karena mencintainya dan mengagungkan kebesarannya. Beliau berkata, kalian adalah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku diperintahkan untuk bersama kalian. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dikisahkan, pada suatu hari Nabi Isa alaihi salam melintasi sekelompok orang yang raut wajah mereka berubah. Lalu beliau alaihi salam menanyakan penyebabnya. Mereka menjawab, takut kepada neraka telah membuat wajah kami berubah. Nabi Allah Isa alaihi salam berkata, Allah subhanahu wa ta'ala wajib mempercayai ketakutan kalian. Lalu beliau melintasi kelompok lain yang perubahan wajahnya lebih lemah dari kelompok sebelumnya. Ketika beliau bertanya, mereka menjawab, karena kami sangat rindu akan surga. Beliau berkata, Allah wajib memberikan apa yang kalian harapkan. Lalu beliau melintasi kelompok lain yang perubahan wajahnya lebih lemah dari sebelumnya dan bertanya kepada mereka. Dijawab, karena cinta kepada Allah. Beliau berkata, kalianlah orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari, seorang ahli ma'rifat menjenguk orang Nasrani yang sedang sakit dan mendekati ajalnya. Ahli ma'rifat berkata, masuk Islamlah agar engkau mendapatkan surga. Orang itu menjawab, tidak, aku tidak butuh surga. Ahli ma'rifat itu berkata, masuk Islamlah agar engkau selamat dari neraka. Orang itu menjawab, aku tidak peduli dengan neraka. Ahli ma'rifat itu berkata lagi, masuk Islamlah agar engkau dapat melihat wajah Allah yang maha mulia. Orang itu masuk Islam, lalu meninggal dunia ketika malamnya. Ahli ma'rifat itu mimpi bertemu dengannya, lalu bertanya, apa yang dilakukan Allah kepadamu? Orang itu menjawab, Allah menempatkanku di sisinya Subhanahu wa ta'ala. Lalu bertanya kepadaku, benarkah engkau masuk Islam karena rindu kepadaku? Aku menjawab, iya. Allah pun berfirman, engkau berhak mendapatkan ridhaku dan bertemu denganku. Al-Khawas bercerita, di Basrah aku melihat budak yang dijual karena memiliki 3 cacat. Tidak tidur sedikit pun di malam hari, tidak makan sedikit pun di siang hari, dan tidak berbicara sedikit pun kecuali dibutuhkan. Aku bertanya kepada tuannya, kenapa engkau menjualnya? Dia menjawab, karena aku melihat derajatnya lebih tinggi daripada derajatku. Ketika aku mulai bekerja, dia telah mendahuluiku. Aku menjualnya karena cemburu kepadanya. Seorang wanita datang kepada Al-Junaid dan berkata, suamiku ingin menikah lagi. Al-Junaid berkata, jika ia belum mempunyai 4 istri, boleh saja. Wanita itu berkata, jika seseorang boleh melihat yang bukan muhrimnya, akan kusingkap penutup wajahku kepadamu, agar engkau melihatku dan mengetahui bahwa siapapun yang memiliki istri sepertiku,
maka tidak pantas menikah lagi. Seketika itu pula Al-Junaid pingsan. Ketika sadar, ia ditanya, mengapa ia pingsan? Ia menjawab, sebab perkataan wanita itu persis dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang boleh melihatku di dunia, akan kusingkap tabir di wajahku supaya ia melihatku dan mengetahui bahwa orang yang memiliki aku, maka tidak sepantasnya ada sesuatu selain aku di dalam hatinya. Sahal bin Abdullah berkata, setiap saat Allah memperhatikan hambanya Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang dalam hatinya ditemukan cinta kepada selain dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang itu telah dikuasai iblis. Laknatullah. Nabi Daud alaihi salam bertanya, wahai Rabb, setiap raja mempunyai gudang penyimpanan. Apa gudang penyimpananmu? Apa gudang penyimpananmu? Allah menjawab, gudang penyimpananku lebih besar dari arsy, lebih luas dari kursi, lebih indah dari surga, dan lebih bercahaya dari matahari, yaitu hati seorang mukmin. Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu berkata, hal pertama yang muncul dalam hati seorang mukmin adalah bintang kesabaran, lalu bulan ilmu, lalu matahari pengetahuan. Berkat cahaya bintang kesabaran ia melihat dunia. Berkat cahaya bulan ilmu ia melihat akhirat. Dan berkat cahaya matahari pengetahuan ia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi tubuh yang tenang bagaikan bintang, hati yang selamat bagaikan bulan, dan jiwa yang bersih bagaikan matahari. Tubuh berada di pintu, hati berada di ruangan, dan jiwa berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan satu lisan dan satu hati, berbeda dengan organ tubuh lainnya, untuk mengisyaratkan bahwa yang esa tidak diingat kecuali oleh yang satu. Hikmah lainnya, hati adalah tempat ijtihad dan niat. Seandainya manusia memiliki dua hati, maka akan muncul perbedaan dalam niat dan ijtihad. An-Nasafi mengatakan, matahari terbit dan terbenam, jika tidak demikian dunia akan hancur. Hati juga terbit dan terbenam. Terbit ketika muncul harapan kepada Allah, dan terbenam ketika muncul perasaan takut kepadanya. Jika tidak demikian, hati akan rusak. Abu Sa'id Al-Kharas berkisah, aku bermimpi melihat iblis dalam keadaan telanjang. Aku hendak memukulnya dengan tongkat, tapi terdengar seruan. Iblis tidak takut dengan pukulan tongkat, dia takut dengan cahaya hati. Ketika para pemuda penghuni gua keluar, mereka diikuti seekor anjing berwarna kekuningan. Mereka mengusirnya berkali-kali, tapi anjing itu tidak mau pergi. Kemudian anjing itu berkata, jangan khawatir, aku salah satu kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku mengenal Allah sebelum kalian mengenalnya Subhanahu wa ta'ala. Imam Ar-Razi menukil dari beberapa ahli tafsir bahwa Thauban radhiyallahu an, pelayan Rasulullah SAW, sangat mencintai beliau dan tidak bisa sabar untuk bertemu dengan beliau. Pada suatu hari ia datang dengan raut muka yang telah berubah dan badannya tampak kurus. Nabi SAW menanyakan apa yang terjadi. Ia menjawab, wahai Nabi SAW, aku tidak sakit, aku hanya teringat akan akhirat. Aku teringat bahwa jika satu hari tidak melihatmu,
Aku teringat bahwa jika satu hari tidak melihatmu, aku sangat rindu kepadamu. Lalu bagaimanakah keadaanku di akhirat? Bukankah ketika aku masuk surga aku bersama para budak, sedangkan engkau bersama para nabi, sehingga aku sama sekali tidak melihatmu? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Quran Surah An-Nisa ayat 69. Nabi SAW bersabda, seseorang di antara kalian tidak dianggap beriman sampai dia mencintaiku melebihi cintanya kepada orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebagian dari iman. Dalam hadis dikatakan amal yang terbaik di sisi Allah adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, orang-orang yang saling mencintai dengan keagunganku akan berada di bawah naungan arsku pada hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Ahmad. Ketahuilah rasa cinta itu mubah jika berupa cinta kepada seluruh manusia, makruh jika berupa cinta kepada dunia, sunnah jika berupa cinta kepada keluarga dan anak, dan wajib jika berupa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Rasul SAW mensyai'akan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka patuhlah kepadaku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 31. Nabi SAW bersabda, 3 hal duniawi yang aku cintai, wangian, wanita, dan penghiburku adalah sholat. Abu Bakar As-Siddiq berkata, 3 hal duniawi yang aku cintai duduk di hadapanmu, atau Nabi Muhammad SAW, membaca salawat untukmu, dan menginfakkan hartaku bagimu. Umar bin Al-Khattab berkata, 3 hal duniawi yang aku cintai, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan menegakkan hukum Allah. Utsman bin Affan berkata, 3 hal duniawi yang aku cintai, memberi makanan, membaca salam, dan sholat malam ketika orang-orang sedang tidur. Ali bin Abi Thalib berkata, 3 hal duniawi yang aku cintai, berjihad dengan pedang, puasa di musim panas, dan memuliakan tamu. Jibril alaihissalam berkata, 3 hal duniawi yang aku cintai, menemui para nabi, menyampaikan risalah bagi para rasul, dan memuji Tuhan alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, 3 hal duniawi yang aku cintai, lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, dan tubuh yang bersabar dalam menghadapi musibah. Kekuatan cinta para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, rijalal la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran Surah An-Nur ayat 37. Sayyid al-Imam Ja'far As-Sadiq berkata, di antara manusia merekalah orang-orang yang disebut di dalam ayat di atas, manusia sejati. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaga lubuk hati mereka sehingga tidak terpikat oleh selainnya. Mereka tidak berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik karena dunia
dengan segala kesenangannya maupun oleh akhirat dengan segala kenikmatannya. Al-Imam Ar-Razi meriwayatkan bahwa Thauban radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah SAW, sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sangat tidak sanggup berpisah dengan dari beliau. Pada suatu hari dia menemui Rasulullah SAW dalam kondisi pucat dan kurus. Beliau berkata, apakah engkau sakit? Thauban berkata, aku tidak sakit wahai Rasulullah. Aku teringat sekarang ini satu hari aku tidak melihatmu, aku sangat rindu. Lalu bagaimana nasibku kelak di akhirat? Jika aku masuk surga, aku bersama para budak, sedangkan engkau bersama para nabi, sehingga aku tak akan melihatmu sama sekali. Aku tidak akan sanggup. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, barang siapa yang patuh kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu para nabi, orang-orang jujur, dan para syuhada. Al-Quran surah An-Nisa ayat 69. Sirri As-Sakati berkata, aku melihat Sang Maha Benar di dalam mimpi. Dia berfirman, aku telah menciptakan manusia. Mereka mengaku cinta kepadaku, lalu kuciptakan dunia. Ternyata dari setiap 10.000 orang, dari 9.000 orang yang berpaling dariku, tersisa 1.000 orang saja. Lalu kuciptakan surga, ada 900 orang dari mereka yang berpaling dariku kepada surga, tersisa 100 orang saja. Lalu kutimpakan bencana kepada mereka, maka 90 orang berpaling padanya, tersisa 10 orang saja. Lalu aku berkata, bukan dunia yang kalian inginkan, bukan pula surga yang kalian harapkan. Bencana pun tidak menggoyahkan kalian. Mereka berkata, bukankah engkau yang menguji kami di balik semua itu? Kukatakan, ya. Mereka berkata, kami ridha. Maka aku katakan, kalianlah hamba-hambaku yang sejati. Diceritakan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, para sahabatnya datang. As-Sibli bertanya kepada orang-orang itu, apa tujuan kedatangan kalian? Mereka mengatakan, kami hendak bertakziah pada jenazahnya. Dia berkata, aneh sekali, orang-orang mati hendak bertakziah pada orang yang hidup. Mereka pun bertanya kepada As-Sibli, pernahkah engkau merasa rindu kepada Tuhan? Dia berkata, tidak, sebab perasaan rindu itu hanya kepada sesuatu yang tidak hadir di depan mata. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah tidak hadir di depan mataku sekejap pun. Dhunnun al-Misri berkata, aku melihat beberapa orang anak sedang melempari batu pada seseorang. Aku berkata kepada mereka, mengapa kalian melakukan hal ini? Mereka menjawab, dia orang gila. Dia mengaku dapat melihat Tuhan. Maka aku mendekati orang itu dan menceritakan perkataan anak-anak itu kepadanya. Dia berkata, jika dia menghilang dariku sekejap mata saja, maka aku pasti tercabik-cabik oleh luka karena berjauhan. Aku bertanya kepadanya, apakah engkau gila? Dia menjawab, ya, menurut pandangan penduduk bumi, tidak menurut pandangan penduduk langit. Aku berkata lagi, bagaimana hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia berkata, aku tidak pernah membuatnya kesal sejak aku mengenalnya. Aku bertanya lagi, sejak kapan kau mengenalnya? Subhanahu wa ta'ala, sejak dia Subhanahu wa ta'ala menjadikan namaku berada di antara orang-orang yang mencintainya. Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa yang sama diceritakan oleh As-Sibli. Kali ini orang yang dilempari batu
Oleh anak-anak itu menjawab, keindahanmu di depan mataku, zikirmu di dalam mulutku, cinta kepadamu bersemayam di dalam hatiku. Maka kapankah engkau tidak terlihat olehku? Siri Asakati berkata, aku bermimpi seolah-olah kiamat telah terjadi. Aku melihat orang-orang menajamkan pandangan pada seseorang yang dibawa di sayap-sayap malaikat. Orang itu sempoyongan seolah-olah mabuk. Sementara para malaikat mengiringinya dengan tasbih laksana musik. Lalu ku dengar suara, wahai manusia, inilah kekasih kami, Ma'ruf al-Qurhi. Dia mabuk kepayang karena cinta kepada kami dan tidak akan sadar kecuali setelah melihat kami. Ali bin Al-Muwafiq berkata, aku bermimpi melihat arsy. Aku melihat seseorang sedang memandang Tuhan. Aku bertanya kepada Ridwan alaihissalam, siapa orang itu? Ridwan menjawab, Ma'ruf al-Qurhi. Dia beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tulus ikhlas, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkannya melihatnya pada hari kiamat. Ibrahim bin Adham berkata, aku bermimpi melihat seorang malaikat turun dari langit. Aku bertanya apa yang ia lakukan. Malaikat itu berkata bahwa ia akan menulis nama orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, seperti Sabit al-Banani, Malik bin Dinar, dan lain-lain. Aku bertanya, apakah namaku termasuk yang ia tulis? Ia menjawab, tidak. Aku berkata, kalau begitu tulis namaku sebagai pecinta orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala itu. Malaikat itu lalu berkata, Tuhanku baru saja memerintahkan aku untuk menulis namamu sebelum nama-nama mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, adakah amalan yang engkau lakukan semata-mata untukku? Nabi Musa menjawab, aku sholat, berpuasa, bersedekah, bertasbih, dan membaca kalammu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, salat adalah cahaya untukmu, puasa perisai bagimu, sedekah akan menjadi penaungmu, tasbih akan menjadi pohon-pohon bagimu, qiraat akan menjadi surat izin bagimu. Mana amalan yang semata-mata untukku? Musa alaihissalam berkata, tunjukilah aku. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, pernahkah engkau mencintai kasihku atau memusuhi musuhku? Maka Musa alaihissalam pun tahu bahwa ibadah yang paling baik adalah mencintai dan membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang sufi berkata, Nabi Ibrahim alaihissalam mengakui mencintai Allah, tapi ia memandang anaknya dengan tatapan cinta. Kasihnya tidak senang dengan cinta yang terbagi-bagi itu. Maka dikatakan kepadanya, sembelihlah anakmu. Ketika Ibrahim patuh, dikatakan kepadanya, yang aku mau bukannya engkau menyembelih anakmu, tapi engkau mengembalikan hatimu hanya kepadaku. Karena engkau telah mengembalikan hatimu kepadaku, maka aku kembalikan anakmu kepadamu. Dikisahkan bahwa dikatakan kepada Maryam ibunda Isa alaihissalam, mengapa engkau tidak menikah? Dia berkata, lidahku sibuk menyebutnya, tubuhku sibuk melayaninya, hatiku sibuk mencintainya. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniainya Isa tanpa ayah. Dalam salah satu kitab suci dikisahkan bahwa Nabi Musa alaihissalam berkata kepada iblis, mengapa engkau tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam? Iblis berkata, sebab aku tidak mau menjadi sepertimu. Aku telah mengaku mencintainya sampai-sampai aku rela memilih hukuman karena dustanya pengakuanku itu. Sedangkan engkau mengaku mencintainya. Tapi ketika dia berkata kepadamu, lihatlah gunung itu. Jika engkau dapat melihatnya, maka engkau dapat melihatku. Engkau pun melihat ke gunung itu, padahal jika engkau menutup matamu tidak melihat ke gunung itu, engkau pasti melihatnya. An-Nasafi berkata, Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, aku telah menciptakan sebuah rumah di rongga dada hambaku. Aku menyebutnya kalbu.
Lalu kujadikan pengetahuan sebagai tanahnya, iman sebagai langitnya, kerinduan sebagai mataharinya, cinta sebagai bulannya, semangat sebagai debunya, rasa cinta, rasa takut sebagai gunturnya, harapan sebagai kilatnya, anugerah sebagai awannya, rahmat sebagai hujannya, kesetiaan sebagai pohon-pohonnya, hikmah sebagai buahnya. Rumah itu memiliki 4 pintu: pintu ilmu, pintu kelembutan, pintu keyakinan, dan pintu kecemburuan. Memiliki 3 pilar: pilar kepasrahan, pilar keyakinan, dan pilar kejujuran. Kunci rumah itu adalah pemikiran. Tak ada yang dapat menjenguk rumah itu kecuali aku. Syekh Abdul Qadir Al-Kailani berkata, hal pertama yang muncul di hati seorang mukmin adalah bintang kelembutan, lalu bulan pengetahuan, lalu matahari ma'rifat. Orang mukmin itu melihat dunia dengan bintang kelembutan, melihat akhirat dengan bulan ilmu pengetahuan, dan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan matahari ma'rifat. Nafsu mutmainnah adalah bintang, kalbu yang sehat adalah bulan, dan lubuk hati yang terdalam yang jernih adalah matahari. Tempat nafsu di pintu, tempat kalbu di hadrah, dan tempat lubuk hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengajari kalbu mengajari nafsu membisikkan kata-kata pada lidah menyampaikan kata-kata pada orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi langit dengan bintang dan menjaganya dari setan. Begitu juga hati seorang mukmin, Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasinya dengan ma'rifat dan melindunginya dari setan. Bahkan hati seorang mukmin lebih dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala daripada langit. Dia menghiasi hati wali-walinya dengan ma'rifat dan menempatkan lampu-lampu hidayah di dalamnya. Menghiasi hari orang-orang yang bertawakal dengan keyakinan, hati para pecintanya dengan kerinduan, dan menghiasi hati kaum arif dengan rasa takut dan harapan. Berbeda dengan orang-orang lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menciptakan satu lidah dan satu hati. Ini suatu isyarah bahwa Sang Maha Esa tidak disebut dan diingat kecuali oleh yang satu. Abu Bakar Al-Kattani, salah seorang murid Al-Junaid, berkata, aku bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Aku berkata, doakan aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia tidak membuat hatiku mati. Nabi SAW sabda, ucapkan tiap hari sebanyak 40 kali, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta as'aluka an tuhyiya qalbi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim wa ala alihi wa sallama. Wahai yang maha hidup dan maha mengatur, tiada Tuhan selain Engkau. Aku meminta kepadamu, janganlah Engkau membuat hatiku mati. Ya Allah, curahkan salawat dan salam kepada Muhammad dan keluarganya. Aku membaca doa ini selama 3 hari. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala pun menghidupkan hatiku. Ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya neraka jahanam tidak patuh kepada perintahku, hukuman apa yang Engkau berikan kepadanya? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, aku akan menghukumnya dengan apiku yang paling panas, yaitu api cinta yang kunyalakan di dalam hati kasih-kasihku. Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan menjadi azab bagi neraka. Orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka neraka akan menjadi azab baginya. Kemudian dia berkata, jika neraka jahanam melihatku, dia pasti padam. Shadaqallahul azim.